Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nadifa Rizky dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas B 2024. Pada video kali ini, saya akan membawakan dan membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah saya, yaitu Sistem Sosial Budaya Indonesia. Jadi, kita pasti sudah sering mendengar, bahkan tidak asing, mengenai kasus pelecehan dan kekerasan yang dimana para korbannya malah dijadikan tersangka. Padahal mereka korban, tapi kenapa bisa jadikan pelaku atau tersangka dari kasus tersebut? Jadi, dalam video ini kita akan menganalisis melalui sudut pandang sosiologi dalam aspek budaya dan sosial, bagaimana victim blaming itu dapat terjadi di masyarakat, khususnya di negara kita, yaitu Indonesia, dan bagaimana budaya patriarkis dan norma sosial dapat mengubah pandangan kita. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dulu secara lebih rinci apa sih victim blaming itu. Jadi, victim blaming merupakan perilaku menyalahkan korban atas kejadian yang menimpa mereka, seperti kekerasan, pelecehan, atau kejahatan lainnya. Victim blaming dapat berupa pernyataan atau tindakan yang mengimplikasi bahwa korban bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena perilaku, penampilan, atau keputusan mereka yang menjadikan mereka mendapatkan perlakuan seperti tersebut. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi kasus yang demikian, terutama paling banyak korbannya menimpa kaum perempuan. Salah satu kasus victim blaming yang terjadi di masyarakat Indonesia terjadi pada kampus besar Indonesia, yaitu kampus UGM atau Universitas Gadjah Mada. Kasus victim blaming kekerasan seksual di Universitas Gadjah Mada terjadi ketika seorang mahasiswi yang bernama, kita sebut saja Kakak Putri, melaporkan telah dilecehkan secara seksual oleh teman satu programnya saat melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di Pulau Seram, Maluku, di mana Kakak Putri ini dijadikan victim blaming oleh pihak kampus atau pihak UGM setelah Kakak Putri melaporkan kejadian tersebut. Pihak kampus malah menyalahkan dengan mengatakan bahwasannya Kakak Putri ini telah bertindak ceroboh dan telah membuat malu serta menjelekkan nama UGM. Seperti yang kita tahu, UGM itu merupakan kampus besar dan kampus bagus yang cukup terkenal di Indonesia. Bahkan seorang pejabat kampus mengatakan, seandainya kamu tidak menginap di sana, peristiwa itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, victim blaming yang dirasakan oleh Kakak Putri yaitu dimana ketika hasil nilai KKN-nya keluar, nilai Kakak Putri ini jelek. Kakak Putri mendapatkan nilai C, sementara teman-teman yang lain mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Kakak Putri pun menanyakan, kenapa nih kok bisa nilai saya C sedangkan teman-teman saya nilainya bagus? Tetapi pihak kampus tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Selanjutnya, Kakak Putri yang menjadi korban pelecehan dalam kasus tersebut tidak mendapatkan dukungan. Padahal Kakak Putri itu kan selaku korban ya, seharusnya beliau itu mendapatkan dukungan dari kampusnya, tetapi malah dukungan tersebut diberikan kepada pelaku. Pihak kampus lebih memihak pelaku dan tidak memberikan sanksi yang berat atau sanksi yang seharusnya kepada pelaku tersebut. Namun, belakangan UGM telah mengambil tindakan dengan memberhentikan pelaku dari jabatannya sebagai dosen dan ketua Fakultas Farmasi. Jadi pada kasus yang terjadi di UGM tersebut, victim blaming masih menjadi masalah yang serius dan harus diatasi. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwasannya victim blaming ini banyak menimpa korbannya perempuan. Karena perempuan itu di Indonesia sendiri khususnya stereotip gender perempuan itu masih dianggap rendah dibandingkan laki-laki. Budaya patriarkis yang terjadi di Indonesia juga mempengaruhi hal tersebut, serta persepsi tentang peran wanita. Wanita dianggap bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa mereka. Seperti misalkan ada seorang wanita, misalkan dia keluar malam-malam karena emang ada alasan mendesak, urgent nih. Habis itu ada laki-laki yang secara tidak langsung melecehkan dan berbuat tidak senonoh. Pasti dengan adanya kasus tersebut, orang-orang atau bahkan pelaku mengatakan, lagian kenapa cewek-cewek keluar malam-malam? Kayak, kenapa ngapain malam-malam? Masuk aja gitu di rumah gitu. Padahal yang seharusnya kita edukasi adalah si pelaku. Karena pelaku kita ajarkan seharusnya bagaimana, dan karena juga si kakak yang keluar tadi malam itu ada masalah atau ada sesuatu yang urgent. Seharusnya memang pelaku yang diberikan edukasi agar mereka jerak. Kemudian, wanita itu dianggap bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa mereka dan kurangnya kesadaran tentang kekerasan terhadap wanita memperburuk masalah ini. Jadi di Indonesia sendiri itu kasus atau tindakan yang terjadi kepada perempuan ini masih belum cukup berat hukumannya. Kemudian struktur kekuasaan yang tidak seimbang juga membuat wanita lebih rentan menjadi korban kekerasan dan victim blaming. Dari kasus yang sudah saya ceritakan di awal mengenai kasus yang menimpa Kakak Putri,
yang dijadikan sebagai korban victim blaming pada Universitas Gadjah Mada itu merupakan satu dari beberapa kasus victim blaming terjadi di masyarakat Indonesia. Setelah kita tahu dan setelah kita baca atau setelah kita mendengar tentang victim blaming tersebut, kita dapat memahami serta memantau melalui aspek sosiologisnya bahwasanya victim blaming itu berkaitan dengan aspek budaya dan sosial yang terjadi di Indonesia, di mana di Indonesia sendiri budaya patriarki masih kental dan cukup kuat. Budaya patriarkis yang masih kuat di Indonesia seringkali memandang wanita sebagai pihak yang lebih lemah dan rentan, sehingga mereka dianggap bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa mereka. Dan apabila ada kasus atau kasus yang mengenai wanita, maka pelaku itu masih belum diberikan hukuman yang berat atau hukuman yang setimpal. Jadi banyak orang yang masih belum cukup jerak untuk tidak melakukan atau tidak mengulangi hal tersebut lagi. Kemudian norma sosial yang terjadi di Indonesia yang bersifat konservatif dan tradisional seringkali memandang wanita sebagai pihak yang harus mematuhi peran tradisional, di mana di Indonesia sendiri perempuan itu katanya memiliki peran hanya sebagai ibu dan istri, sehingga ketika mereka menjadi korban kekerasan, mereka dianggap telah melanggar norma-norma sosial. Seperti misalkan kayak ada wanita karir yang bekerja, kemudian dia pulang malam, dan dia mendapatkan kasus atau mendapatkan perilaku yang tidak senonoh dari laki-laki tersebut, maka pelaku yang melakukan tersebut pasti bilang, lagian kenapa sih perempuan keluar malam-malam, lagian kenapa sih perempuan kerja, kan perempuan itu cuma jadi ibu atau istri saja. Dan orang-orang pun mungkin masih banyak yang beranggapan seperti demikian, sehingga ketika menjadi korban kekerasan tersebut, si perempuan itu dikatakan telah melanggar norma-norma sosial, yang dimana katanya perempuan itu seharusnya di rumah diam menjadi ibu dan istri saja. Kemudian ada budaya stereotip gender, di mana Indonesia ini masih memegang kuat tentang memandang wanita sebagai pihak yang lebih emosional dan lemah. Seperti yang poin pertama tadi, bahwasanya di Indonesia itu perempuan itu keberadaannya itu masih belum dihargai penting itu gitu. Jadi masih menyepelekan wanita. Jadi kalau misalkan melakukan tindakan atau kasus pelecehan tersebut, mereka masih berani-berani saja. Kemudian yang terpenting adalah kurangnya kesadaran kekerasan terhadap wanita dan hak-hak wanita yang masih menjadi masalah serius di Indonesia, sehingga victim blaming ini masih dianggap sebagai hal-hal yang normal, dimana seharusnya di Indonesia tersebut diadakan kayak pemberdayaan kepada laki-laki, arahan kepada laki-laki seharusnya kayak gimana, dan dijelaskan serta ditegaskan secara berulang apa saja hak-hak yang didapati oleh seorang wanita, di mana wanita itu harus tidak boleh diapakan, itu harus ada hak-haknya, dan kita tuh sebagai wanita harus mendapatkan hak-hak tersebut. Jadi dalam konteks ini victim blaming ini masih banyak dirasakan oleh wanita, dan dampak negatifnya itu sangat signifikan, termasuk ketika wanita menjadi merasa bersalah ketika dia disalahkan karena keluar dari norma-norma sosial. Kemudian apabila seorang wanita mendapatkan kekerasan atau pelecehan seksual, itu pasti ada menghambat proses penyembuhan dan pemulihan, dimana kan pasti kan mentalnya terganggu ya, serta mengurangi kemungkinan wanita untuk melaporkan kejadian kekerasan. Iya betul sekali, karena gimana ya, kita sebagai perempuan nih, kemudian kalau misalkan kita diberikan pelecehan oleh pelaku, kita mau mau ngadu atau kayak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang, pasti orang-orang tuh stereotipnya pasti kayak lagian kamu ngapain cewek bla 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 gitu. Jadi kayak dengan hal tersebut, dengan atau budaya yang kental akan stereotip gender bahwa perempuan itu masih di bawah dan lemah dan dianggap tidak boleh melakukan hal-hal di luar rumah, itu menjadikan wanita itu jadi kayak merasa takut dan merasa kayak nggak pantas gitu loh kalau misalkan dia untuk melaporkan kejadian tersebut. Jadi penting banget untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pendidikan tentang kekerasan terhadap wanita, serta mendukung korban kekerasan untuk memperoleh keadilan serta pemulihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan menyebutkan apa saja sih dan bagaimana cara untuk meminimalisir terjadinya victim blaming ini. Mungkin yang pertama kita bisa masuk melewati pendidikan, di mana kita bisa menambahkan serta meningkatkan terkait pengetahuan terkait kekerasan serta pelecehan terhadap wanita, di mana kita jelaskan juga hak-hak wanita yang harusnya dijalankan dan ditetapkan. Tidak kalah penting, kita juga harus memberitahu apa saja hukuman serta konsekuensi yang didapatkan jika pelaku tersebut melakukan victim blaming. Kemudian bisa melewati kampanye, di mana kita melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap wanita dan dampak negatif apa saja yang dihasilkan oleh victim blaming yang akan dirasakan oleh korbannya.
Kemudian kita bisa melakukan dukungan, seperti dukungan mental ataupun dukungan sosial kepada korban kekerasan atau korban pelecehan melalui keadilan dan pemulihan, di mana kita berpihak kepada korban dan membantu dalam proses pemulihan tersebut. Kemudian mungkin yang terakhir ini dari aspek pemerintah ya, di mana melakukan perubahan kebijakan, di mana mengubah kebijakan yang mendukung victim blaming. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai victim blaming yang masih menjadi terkait dengan budaya dan sosial yang terjadi di Indonesia ini melalui aspek dan pandangan sosiologi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.